Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-557. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali Ki Juru Martani sendirilah yang akan pergi ke Pajang. Baiklah jika demikian, aku sendirilah yang akan pergi ke Pajang. Aku serahkan jenazah Ki Gede Mataram di dalam penjagaan kalian. Tunggulah sampai aku kembali. Aku akan berpacu tanpa berhenti ke Pajang. Dan demikian aku menghadap Sultan. Aku akan segera kembali. Apakah jenazah ini harus bermalam semalam di rumah ini, Ki Juru? Bertanya Ki Lurah Beranjangan. Iya, jenazah ini akan bermalam 1 malam. Besok pagi-pagi, jenazah ini akan dikebumikan. Jadi Pamanda akan pergi sendiri? Bertanya Sutowijoyo. Lalu katanya, apakah Pamanda memerlukan pengawal? Ki Juru Martani memandang Sutowijoyo sejenak, tetapi ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak memerlukan pengawal, Angger. Yang aku perlukan adalah seekor kuda yang tegar. Suruhlah seseorang menyiapkan kuda. Aku tidak akan menunggu sampai pagi. Aku akan segera berangkat. Mudah-mudahan malam nanti aku sudah berada di sini kembali. Pamanda, berkata Sutowijoyo, sebaiknya Pamanda membawa pengawal secukupnya. Pamanda harus ingat apa yang telah terjadi atas Ayahanda. Meskipun Ayahanda meninggal bukan semata-mata karena lukanya ketika ia dicegat oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. Namun kemungkinan serupa akan dapat terjadi atas Pamanda. Setelah Pamanda menghadap Ayahanda Sultan Pajang, kemudian di perjalanan kembali, peristiwa itu dapat terulang. Orang-orang yang tidak senang melihat Mataram berkembang menganggap bahwa Pamanda telah menggantikan kedudukan Ayahanda di sini, dan mereka pun akan menyergap Pamanda seperti yang pernah mereka lakukan atas Ayahanda. Ki Juru Martani memandang Sutowijoyo sejenak, namun kemudian ia tersenyum. Katanya, semua orang mengetahui bahwa aku tidak akan dapat menggantikan kedudukan Adi Pemanahan. Aku hanya orang yang kebetulan dekat dengan ayahandamu. Tetapi bukan semestinya aku menggantikan kedudukannya di dalam lingkungan apapun. Tetapi orang-orang itu tidak akan mau mengerti Pamanda. Jawab Sutowijoyo. Karena itu, apakah salahnya jika Pamanda menjadi berhati-hati setelah terjadi kecurangan atas Ayahanda? Para pemimpin di Pajang sudah tidak lagi mengenal sopan santun dan sifat-sifat jantan seorang kesatria. Ki Juru Martani mengerutkan keningnya, namun sebelum ia menjawab, Kiai Gringsing berkata, Ki Juru, ada juga kebenarannya pendapat Raden Sutowijoyo, tetapi tentu juga tidak sepantasnya jika Ki Juru membawa pengawal yang lengkap memasuki kota Pajang dalam keadaan serupa ini. Pengawal-pengawal itu dapat menunggu di luar kota. Potong Sutowijoyo. Memang akan dapat timbul salah paham dengan pengawal kota. Lalu, menurut pendapatku,
Sebaiknya Ki Juru Martani menghadap Kanjeng Sultan Pajang dengan seorang kawan yang bukan berasal dari Pajang. Orang itu adalah Ki Waskita. Jika terjadi sesuatu, maka Ki Waskita akan dapat membantu Ki Juru Martani di dalam beberapa hal. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam, kepalanya terangguk-angguk kecil. Kemudian katanya, "Baiklah Kiai, aku tidak berkeberatan jika Ki Waskita bersedia." "Aku mohon," desis Raden Sutawijoyo. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan pergi menemani Ki Juru Martani. Tetapi di dalam perjalanan ini, aku adalah seorang pengawal Tanah Mataram, tidak lebih, sehingga aku tidak akan berbuat lain kecuali mengawal Ki Juru Martani." Raden Sutawijoyo menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mengenal Ki Waskita dengan baik, sehingga karena itu, maka ia tidak akan selalu dikejar oleh kecemasan akan kepergian Ki Juru Martani. Sebenarnya Raden Sutawijoyo lebih senang apabila selain Ki Waskita berangkat juga Ki Sumangkar atau Kiai Gringsing. Tetapi Raden Sutawijoyo itu pun kemudian menyadari bahwa keduanya pun agaknya akan berkeberatan. Dengan demikian maka Ki Juru Martani pun kemudian memerintahkan menyiapkan 2 ekor kuda. Kemudian katanya, "Maaf Ki Waskita, Ki Waskita adalah tamu yang seharusnya mendapat penghormatan dan hidangan. Namun di sini, Ki Waskita harus ikut disibukkan dengan tugas ini." "Ah, tidak apa-apa Ki Juru. Kiai Gringsing berada di tanah perdikan Menoreh sebagai seorang tamu. Tetapi setiap kali ia turut pula di dalam keadaan yang sulit." Demikianlah, maka kedua orang itu pun minta diri kepada para tetua dan pemimpin Tanah Mataram. Mereka menitipkan jenazah Ki Gede Pemanahan agar dijaga baik-baik. Kepada Raden Sutawijoyo, Ki Juru Martani memberikan banyak pesan. Sebagai seorang pemimpin yang masih muda, ia harus banyak belajar dan mendengar dari orang-orang tua, terutama Kiai Gringsing dan kawan-kawannya. Sebelum matahari naik, kedua orang itu sudah berpacu meninggalkan Mataram menuju ke Pajang. Mereka tidak menghiraukan apapun juga di perjalanan itu, selain secepat-cepatnya sampai ke Pajang menghadap Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, menyampaikan berita kematian Ki Gede Pemanahan, seorang yang pernah menjadi Panglima Prajurit Wiratamtama di Pajang dan yang pernah mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sultan sepenuhnya. Lebih dari itu, Ki Gede Pemanahan adalah ayah Raden Sutawijoyo, putra angkat Kanjeng Sultan yang sangat dikasihinya. Angin pagi yang dingin mengusap wajah kedua orang tua yang sedang berpacu itu. Langit yang menjadi semakin merah membayang di atas cakrawala, dan kedua ekor kuda itu berderap semakin cepat. Ki Waskita sempat juga memandangi tanah persawahan yang subur di sepanjang perjalanan. Tanah yang kini sudah menjadi tanah garapan. Beberapa saat yang lewat, tanah ini adalah bagian dari hutan yang lebat. Tetapi kini tanah ini sudah menjadi tanah persawahan yang hijau subur. Desis Ki Waskita. Benar-benar suatu kerja raksasa yang sebelumnya sulit dibayangkan. Hampir setiap orang semula meragukan hasil yang akan dapat dicapai oleh Adi Pemanahan.
serta putranya yang keras hati itu. Apalagi dengan berbagai macam rintangan yang dialami oleh mereka. Namun akhirnya Mataram telah terwujud dan semakin lama menjadi semakin ramai, sahut Ki Juru Martani. Tetapi agaknya iri hati justru menjadi semakin membakar hati orang-orang yang tamak dipajang. Ki Waskita mengangguk-angguk ketika ia memandang ke depan. Di hadapannya terhampar sebuah bulak yang sangat panjang, yang seakan-akan tidak berbatas sampai ke ujung cakrawala. Dalam pada itu kedua ekor kuda itu berpacu semakin cepat. Jalan-jalan nampaknya sudah menjadi semakin baik dan keamanan pun menjadi semakin maju. Menjelang matahari terbit, beberapa orang sudah nampak berjalan menuju ke pusat pemerintahan Tanah Mataram dengan membawa berbagai macam barang dagangan, barang-barang anyaman, hasil kebun, dan gula kelapa. Bahkan nampak beberapa buah pedati kayu berjalan terguncang-guncang di atas jalan yang panjang. Padukuhan demi padukuhan telah mereka lalui, namun akhirnya mereka melihat seleret pepohonan bagaikan perbukitan yang terbaring melintang di perjalanan mereka. Alas Tambak Boyo, desis Ki Juru Martani. Alas yang masih belum terbuka, sahut Ki Waskita. Alas itu cukup lebat, meskipun tidak selebat alas Mentaok. Tetapi sekarang, jalur jalan yang membelah hutan itu telah cukup baik dilalui. Kelompok-kelompok pedagang tidak lagi ketakutan melintasi hutan ini. Meskipun kadang-kadang masih ada penjahat yang berani menyambut. Namun pada umumnya, perjalanan di hutan ini sudah aman. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya kemudian, justru di tempat yang sudah ramai, Ki Gede Pemanahan menemui kesulitan di perjalanannya kembali ke Mataram. Iya, di Prambanan, di pinggir Kali Opak. Bukankah daerah itu sudah ramai sejak lama? Tetapi kesulitan itu adalah suatu keadaan yang khusus, yang sengaja dipasang untuk mencegat perjalanan Adi Pemanahan, bukan merupakan keadaan yang umum dialami oleh pejalan yang lewat. Ki Waskita mengangguk-angguk pula, wajahnya yang dibayangi oleh cahaya pagi yang kemerah-merahan, nampak bersungguh-sungguh. Ki Juru Martani tidak berbicara lebih banyak lagi. Kuda-kuda mereka pun kemudian menyusup hutan Tambak Boyo yang masih nampak buram. Demikianlah keduanya berpacu terus. Hampir tidak ada sesuatu yang mereka alami di perjalanan. Mereka melintasi daerah Prambanan tanpa persoalan. Ketika mereka lewat di daerah telaga, daerah-daerah hutan kecil yang menjadi daerah perburuan, kemudian memasuki Sangkal Putung, dan selanjutnya terasa bahwa perjalanan mereka benar-benar tidak lagi dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Di daerah Sangkal Putung, Ki Waskita sempat melihat kesibukan orang-orangnya. Di pagi-pagi benar, agaknya orang sudah mulai sibuk bekerja dengan rajinnya. Beberapa orang sudah nampak berada di sawah masing-masing, sedang beberapa buah pedati berjalan lambat, membawa hasil sawah untuk diperdagangkan. Ki Juru Martani pun agaknya tertarik pada dataran yang hijau, seakan-akan terbentang sampai ke kaki Gunung Merapi. Mataram akan dapat menjadi sesubur ini, desis Ki Juru Martani, apabila orang-orang yang membuka hutan itu tetap rajin seperti sekarang.
maka dapat diharapkan dalam waktu yang singkat, Mataram akan menjadi negeri yang ramai. Meskipun bukan semata-mata karena tanahnya yang subur serta luas, tetapi juga karena yang memimpin tanah yang baru tumbuh itu adalah Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijoyo. Ki Gede Pemanahan mempunyai pengaruh yang luas sekali, gumam Ki Waskita. Iya, seluruh daerah Pajang mengakuinya. Ia adalah seorang perwira yang pilih tanding. Ki Waskita mengangguk. Tetapi bukan saja karena kemampuan dan ilmunya Ki Gede Pemanahan disegani, tetapi lebih-lebih lagi karena ia seorang yang baik dalam melakukan tugasnya, dan baik sebagai seseorang yang hidup di dalam suatu lingkungan yang luas. Pajang tentu merasa kehilangan, desis Ki Waskita. Sebagian besar akan merasa kehilangan, tetapi yang lain merasa lapang. Mereka sudah lama menginginkan Ki Gede dilenyapkan. Ternyata dengan peristiwa yang terjadi di pinggir Kali Opak itu, jika Untara dan kemudian Raden Sutawijoyo tidak datang tepat pada waktunya, maka Ki Gede tentu sudah gugur di perkelahian melawan penjahat-penjahat yang memiliki kemampuan yang tinggi itu. Siapakah kira-kira yang telah mengupah mereka? Bertanya Ki Waskita. Tentu tidak mudah untuk segera mengetahui. Orang-orang yang tertangkap di antara mereka benar-benar tidak mengerti. Yang mereka ketahui semata-mata adalah pemimpin-pemimpin mereka itu saja. Ki Waskita mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba Ki Juru Martani bertanya, apakah dalam persoalan yang demikian Ki Waskita dapat melihat dengan ilmu yang Ki Waskita miliki itu? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sayang Ki Juru, aku tidak dapat melihat jawaban dalam persoalan serupa itu. Tidak ada isyarat yang dapat aku baca yang kemudian dapat dihubungkan dengan nama-nama orang. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa yang dapat dilihat oleh Ki Waskita adalah sekedar isyarat-isyarat. Tentu tidak akan dapat nampak wajah-wajah orang yang telah melakukan kejahatan dengan mengupah orang untuk membunuh Ki Gede Pemanahan. Sejenak kemudian mereka pun saling berdiam diri. Kuda-kuda mereka masih berlari kencang menyusuri jalan yang sudah menjadi semakin baik. Tidak ada persoalan yang mereka jumpai di perjalanan. Mereka berpacu terus dengan kencangnya. Hanya sekali-sekali mereka berhenti sejenak untuk melepaskan penat dan memberi kesempatan kuda mereka beristirahat dan sedikit meneguk air parit yang jernih. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah, kadang-kadang ada pula yang mengangkat kepalanya memandang kedua orang yang sedang berpacu itu. Namun mereka tidak memperhatikannya lagi, karena mereka sudah terlampau sering melihat orang-orang berkuda lewat di bulak itu. Demikianlah, akhirnya keduanya pun memasuki kota Pajang dengan selamat. Mereka melampaui gerbang kota sambil menyeka keringat yang membasahi wajah mereka yang berdebu. Kita sudah sampai, berkata Ki Juru Martani. Kita akan langsung pergi ke istana untuk mohon langsung menghadap Kanjeng Sultan. Demikianlah, keduanya segera menemui petugas yang berwenang untuk mengatur hubungan dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, seorang lurah prajurit yang sedang bertugas menerima kedatangan Ki Juru dengan heran. Bukankah aku berhadapan dengan Ki Juru Martani?
Iya, kenapa? Aku mohon izin untuk menghadap langsung Kanjeng Sultan. Kenapa? Bertanya lurah prajurit itu. Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Iya, Ki Lurah. Tetapi aku tidak tahu, apakah Kanjeng Sultan bersedia menerima kehadiran Ki Juru? Beritahukan abdi yang akan menyampaikan pesanku, bahwa Ki Juru membawa berita penting mengenai Ki Gede Pemanahan di Mataram. Tetapi ini bukan waktunya untuk menghadap. Persoalan yang akan aku sampaikan hanya berlaku hari ini. Jika aku hari ini tidak berhasil menghadap, maka persoalannya sudah tidak perlu lagi aku bawa ke Pajang. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku tidak kuasa mengatur. Biarlah disampaikan kepada Narpo Jundoko. Jangan lupa, pesanku harus disampaikan lengkap, agar Kanjeng Sultan sudi mempertimbangkan kemungkinan untuk mengizinkan permohonanku untuk menghadap. Ki Lurah itu pun segera menyampaikan pesan itu lewat seorang abdi yang sedang bertugas kepada petugas-petugas di dalam istana. Merekalah yang dapat langsung berhubungan dengan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Ketika seorang hamba datang menghadap Kanjeng Sultan yang sedang beristirahat di bangsal, sudah nampak seolah-olah ada firasat yang menyentuh hati Kanjeng Sultan itu. Sejenak dipandanginya hamba yang duduk terpekur menunggu pertanyaan Kanjeng Sultan yang telah melihatnya. Mendekatlah, panggil Kanjeng Sultan. Hamba itu pun kemudian beringsut mendekati beberapa jengkal. Apakah keperluanmu menghadap? Ampun tuanku, jawab hamba itu. Hamba menyampaikan permohonan seseorang untuk menghadap tuanku. Kapan? Jika tuanku berkenan, orang itu ingin menghadap sekarang. Apakah ada persoalan yang amat penting? Demikianlah menurut pengakuan orang itu. Lurah prajurit yang menerimanya mengatakan bahwa orang itu adalah Ki Juru Martani yang datang dari Mataram. Kakang Juru Martani, Kanjeng Sultan mengulang. Hamba tuanku. Terasa debar jantung Kanjeng Sultan menjadi semakin keras. Tentu ada sesuatu yang penting bahwa Ki Juru Martani sendirilah yang datang menghadap dari Mataram. Baiklah, berkata Kanjeng Sultan kemudian, aku akan menerimanya sekarang. Hamba itu menjadi heran. Biasanya orang yang datang menghadap tidak akan dapat segera diterima pada saat itu juga. Secepat-cepatnya malam nanti. Tetapi kali ini Kanjeng Sultan yang sedang beristirahat itu memerlukan menerima tamunya segera. Demikianlah, maka Ki Juru Martani pun mendapat kesempatan untuk segera dapat menghadap Kanjeng Sultan yang seolah-olah telah mendapat firasat kurang baik dengan kehadirannya. Karena itu, demikian Ki Juru Martani itu berjalan sambil berjongkok mendekatinya. Segera Kanjeng Sultan bertanya, apakah ada berita yang sangat penting, Kakang? Ki Juru Martani menyembah sambil membungkuk dalam-dalam, diikuti oleh Ki Waskita. Kemudian katanya, ampun Kanjeng Sultan. Sebenarnya lah hamba datang membawa berita yang sangat penting bagi tuanku. Katakanlah Kakang. Tuanku, berkata Ki Juru Martani, hamba mohon maaf bahwa sebelumnya hamba tidak pernah menyampaikan berita apapun tentang Adi Pemanahan.
Iya, aku sudah mendengar bahwa Kakang Pemanahan menderita sakit. Sejak ia mengalami bencana di pinggir Kali Opak, maka ia menderita sakit. Bukan saja karena lukanya, tetapi seakan-akan ada sesuatu yang menekan perasaannya. Demikianlah tuanku, tetapi lebih daripada itu, Ki Gede seakan-akan sudah melihat bahwa ia sudah sampai di perbatasan, sehingga usaha yang manapun juga tidak akan banyak memberikan pertolongan, karena tidak ada seorang pun yang dapat menembus kuasa Yang Maha Pencipta. Jadi maksudmu? Wajah Kanjeng Sultan menjadi tegang. Ampun tuanku, berkata Ki Juru Martani ragu-ragu, namun ia meneruskannya. Adi Pemanahan tidak lagi dapat menembus batas umur yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kakang Juru Martani. Kanjeng Sultan tiba-tiba berdiri dan melangkah mendekat. Maksudmu bahwa Kakang Pemanahan telah menyelesaikan perjalanan hidupnya sampai ke batas? Ampun tuanku, Adi Pemanahan telah dipanggil kembali oleh Yang Maha Menciptakannya. Sejenak Kanjeng Sultan berdiri mematung, seolah-olah ia menjadi beku oleh berita yang didengarnya. Namun sejenak kemudian, ia pun melangkah kembali ke tempat duduknya. Dengan lemahnya ia terkulai duduk seolah-olah telah kehilangan seluruh tulang lulangnya. Ketika Ki Juru Martani menatap wajahnya dan hampir di luar sadarnya, Ki Waskita pun memandanginya. Nampaklah mata Kanjeng Sultan itu menjadi berkilat-kilat oleh setitik air di pelupuknya. Kakang Juru Martani, berkata Kanjeng Sultan dengan nada yang parau. Kenapa baru sekarang Kakang memberitahukan hal itu kepadaku? Ampun tuanku, jawab Ki Juru Martani. Semula hamba berharap bahwa Ki Gede Pemanahan akan dapat sembuh kembali. Apalagi ketika seorang dukun yang pandai datang mengobatinya. Tetapi ternyata bahwa tidak seorang pun yang mampu memperpanjang garis perjalanan hidup, walaupun hanya selangkah. Siapakah dukun yang pandai itu? Kiai Gringsing. Kiai Gringsing, ulang Kanjeng Sultan. Aku pernah mendengar namanya, namun ternyata bahwa kepandaiannya adalah kepandaian manusia semata-mata. Hamba tuanku, kepandaian manusia yang sangat picik. Kanjeng Sultan terdiam sejenak. Dipandanginya cahaya matahari yang serasa membakar longgangan di depan bangsal. Dari sela-sela pintu yang sedikit renggang, di luar beberapa orang prajurit pengawal berjalan hilir mudik dengan memandi tombak di bahunya. Ternyata Kakang Pemanahan pergi lebih dahulu daripadaku. Ki Juru Martani mengangkat wajahnya, lalu katanya, Kanjeng Sultan, itu adalah wajar sekali. Agaknya usia Adi Pemanahan pun terpaut meskipun hanya sedikit dari Kanjeng Sultan. Tetapi ia masih lebih muda dari Kakang Juru Martani. Ki Juru tidak menyahut. Kanjeng Sultan pun kemudian terdiam pula sesaat. Direnunginya hubungannya dengan Ki Gede Pemanahan sejak puluhan tahun yang lampau. Pada saat mereka bertiga bersama Ki Penjawi menyusuri lembah dan lereng-lereng perbukitan. Pada saat mereka bertiga menuntut ilmu.
dan terngiang sebuah pesan dari seorang yang seakan-akan melihat masa depan mereka. Jangan terpisah-pisahkan. Kanjeng Sultan menarik nafas dalam-dalam. Ki Gede Pemanahan seolah-olah adalah saudaranya sendiri. Ketika Ki Gede Pemanahan meninggalkan Pajang karena ia terlambat memberikan tanah Mataram, maka hatinya menjadi sangat sedih. Kenapa Kakang Pemanahan sampai hati melepaskan kedudukannya dan meninggalkan Pajang? Apakah ia sudah lupa sama sekali akan pesan yang pernah kami dengar bertiga dari seorang yang seolah-olah mengetahui apa yang akan terjadi? Ketika itu, Kanjeng Sultan yang masih muda, yang masih bernama Mas Karepet, dan yang juga disebut Joko Tingkir, pergi berguru bertiga dengan Pemanahan dan Penjawi. Mas Karepet yang baru pertama kali menghadap seorang yang memiliki ketajaman penglihatan itu, duduk agak jauh di belakang Pemanahan dan Penjawi. Tetapi orang yang memiliki ketajaman penglihatan itu melambaikan tangannya dan memanggilnya. Karepet, kemarilah, duduklah di paling depan, karena engkaulah kelak yang akan memimpin di antara kalian bertiga. Tetapi aku harap bahwa kalian bertiga akan tetap merupakan satu kesatuan. Jangan terpisah-pisahkan lagi. Ternyata kemudian bahwa Mas Karepetlah yang paling berhasil di antara mereka bertiga. Ketika ketiganya merasa telah cukup berguru, maka mereka bertiga ingin mendapatkan pengalaman masing-masing. Meskipun mereka untuk sementara akan berpisah, tetapi mereka berjanji bahwa kelak mereka akan bersatu dan tidak akan terpisah-pisahkan lagi setelah mereka memiliki pengalaman sebanyak-banyaknya sebagai bekal hidup mereka. Dalam pada itu, Mas Karepet masih sempat tinggal di Padepokan Karang Tumaritis, menjadi seorang putut pada Panembahan yang menyebut dirinya Panembahan Ismoyo, kemudian lewat Banyu Biru dan kembali ke istana sebagai menantu Kanjeng Sultan Trenggono. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo yang pernah disebut Mas Karepet itu menundukkan kepalanya. Ia masih saja dikuasai oleh ingatannya. Sekilas terbayang sikap Ki Gede Pemanahan yang keras dan meninggalkannya sendiri setelah Ki Penjawi berada di Pati. Kenapa Kakang Pemanahan mempunyai tuntutan sekeras itu? Apakah ia sudah tidak percaya lagi kepadaku dan melupakan pesan bahwa kami tidak akan berpisah lagi? Namun kemudian Kanjeng Sultan itu mengusap dadanya sendiri dan berkata pula di dalam hatinya, akulah yang bersalah. Kakang Penjawi yang seharusnya juga tidak terpisahkan itu, sudah aku beri hadiah tanah padi yang sudah terbuka. Kepala Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menjadi semakin tunduk dan ia masih berkata kepada dirinya sendiri di dalam hati, akulah yang khilaf. Kenapa aku berbuat seperti itu? Aku merasa bahwa kelak Sutowijoyolah yang akan menerima hadiah terbesar, sehingga Ki Gede Pemanahan tidak memerlukannya lagi. Tetapi tanggapan Kakang Pemanahan agaknya berbeda, dan aku adalah raja yang tidak menepati janjinya. Dan kini akibatnya, ia seakan-akan telah terpisah dari Ki Gede Pemanahan, dan terlebih-lebih lagi dengan anak angkatnya yang sangat dikasihinya. Hati Sutowijoyo agaknya sekeras hati ayahandanya.
Berkata Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di dalam hatinya. Kembali angan-angannya menerawang ke masa silam. Ketika Raden Sutawijoyo akan lahir terjadilah sesuatu yang aneh. Bayi itu tidak segera lahir, sehingga ibunya mengalami penderitaan yang lama. Kanjeng Sultan menarik nafas dalam. Dalam sekali, dipandanginya wajah Ki Juru Martani yang tertunduk. Orang itu pula yang memanggil aku, berkata Kanjeng Sultan di dalam hatinya sambil memandang Ki Juru Martani. Sebenarnya lah bahwa Ki Juru Martani telah memanggil Kanjeng Adipati saat itu. Dan sebenarnya lah setelah Adipati Pajang itu datang, Raden Sutawijoyo pun segera lahir. Ternyata bahwa kedatangan Hadiwijoyo memberikan pengaruh atas kelahiran anak itu karena restunya. Karena itulah, maka Raden Sutawijoyo pun pada saat itu juga dinyatakan menjadi anak angkatnya yang dipersamakan dengan anak-anaknya sendiri. Dalam pada itu, Ki Juru Martani pun menjadi tegang. Ia mengerti bahwa hati Kanjeng Sultan pasti tergores karena kematian Ki Gede Pemanahan. Karena itu, ia tidak berani mengganggu angan-angan yang agaknya sedang mencekam Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.